Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustin Bintang Romantika dengan NIM 2310800267. Ingin sedikit menjelaskan tentang materi dalam mata kuliah perilaku organisasi, yaitu komunikasi. Langsung saja ke materinya. Apa sih komunikasi itu? Jadi, komunikasi merupakan jaringan penghubung yang memungkinkan semua fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, serta interaksi antar individu dalam organisasi. Jadi, terdapat 4 fungsi utama komunikasi dalam organisasi, yaitu yang pertama ada kontrol, di mana komunikasi berfungsi mengkontrol perilaku anggota, contohnya pedoman perusahaan, deskripsi pekerjaan, dan teguran formal. Yang kedua itu ada motivasi, di mana komunikasi membantu memotivasi karyawan dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka melakukannya, dan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Contohnya itu penetapan tujuan, umpan balik kinerja, dan penguatan positif. Kemudian ada ekspresi emosional, di mana komunikasi memberikan wadah bagi anggota untuk mengungkapkan perasaan, frustasi, atau kepuasan mereka. Contohnya itu di tempat kerja. Dan yang terakhir itu ada informasi komunikasi. Nah, informasi ini tuh dalam komunikasi memfasilitasi pengambilan keputusan dengan menyampaikan data dan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi opsi alternatif. Kemudian ada juga proses komunikasi. Nah, proses komunikasi menggambarkan bagaimana pesan dipertukarkan antara pengirim dan penerima. Proses yang lengkap terdiri dari 8 langkah, yaitu yang pertama, pengirim atau sender. Ini memiliki pesan yang akan disampaikan. Yang kedua, itu ada pengkodean atau encoding, di mana encoding ini tuh mengubah ide atau pesan menjadi simbol atau kata dalam gerak tubuh, ekspresi, dan wajah. Ekspresi pada wajah. Kemudian yang ketiga itu ada pesan atau message. Jadi produk fisik aktual dari pengkodean atau sebuah pidato, laporan, gambar seperti itu. Yang keempat ada saluran media yang melalui pesannya berjalan dari pengirim, penerima. Jadi seperti rapat tatap muka, telepon, email. Kemudian selanjutnya ada penguraian kode atau decoding. Decoding ini penerima menerjemahkan simbol yang dikirim oleh pengirim. Selanjutnya ada penerima atau receiver, di mana ini pihak yang menerima pesan, dan ada umpan balik atau feedback. Pesan yang dikirimkan oleh penerima kembali ke pengirim yang menunjukkan apakah pesan telah dipahami. Selanjutnya ada gangguan atau hambatan. Jadi hambatan komunikasi yang mendistorsi kejelasan pesan seperti gangguan fisik, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, dan filtering. Nah, ada juga arah komunikasi dalam organisasi komunikasi. Itu tuh dapat mengalir secara formal dalam 3 arah utama berdasarkan struktur hierarki organisasi. Nah, komunikasi ke bawah itu atau downward communication. Nah, ini tuh dari tingkat manajemen yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Jadi seperti atasan ke bawahan. Tujuannya untuk memberikan instruksi kerja, menjelaskan kebijakan dan prosedur, memberikan umpan balik kerja, dan menginformasikan tujuan organisasi. Yang kedua itu ada komunikasi ke atas atau upward communication, di mana dari tingkat manajemen yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi seperti bawahan ke atasan. Tujuannya untuk memberikan umpan balik kepada atasan, seperti menginformasikan kemajuan pekerjaan, menyampaikan saran, keluhan, dan masalah. Komunikasi ke atas yang efektif itu seringkali sulit dicapai karena adanya filtering atau penyaringan pesan positif. Kemudian yang ketiga ada komunikasi lateral atau horizontal, di mana antara anggota kelompok kerja yang sama. Nah, antara manajer di tingkat yang sama atau antar departemen yang berbeda, selevel atau sejajar. Tujuannya
untuk menghemat waktu dan memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi di antara unit-unit. Komunikasi ini biasanya bersifat informal, tetapi dapat menciptakan konflik jika atasan tidak diberitahu tentang tindakan yang diambil. Nah, terdapat juga mode komunikasi. Jadi ada 3 mode dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi lisan. Nah, ini kelebihannya apa? Kelebihannya itu seperti kecepatan, umpan balik cepat, dan mudah menjangkau beberapa orang secara bersamaan. Kekurangannya itu bisa di potensi distorsi pesan. Jadi sering tidak memiliki catatan permanen. Contoh seperti di rapat, diskusi tatap muka, telepon, atau video call. Yang kedua itu ada komunikasi tertulis. Nah, ini tuh terukur. Jadi itu dapat diverifikasi, dapat disimpan dalam waktu lama dan memberikan kejelasan dan konsistensi. Kekurangannya apa sih? Ini tuh memakan waktu lebih lama untuk dibuat, kurangnya umpan balik instan. Contohnya seperti kita menggunakan email, kemudian memo, laporan, surat, prosedur operasi standar atau SOP seperti itu. Kemudian yang ketiga ada komunikasi nonverbal. Jadi kelebihannya apa? Di sini kelebihannya itu mendukung dan memperkuat komunikasi lisan. Seringkali menyampaikan makna yang lebih akurat daripada kata-kata. Kekurangannya apa? Jadi di sini kekurangannya mudah disalahartikan tanpa konteks lisan. Contohnya seperti intonasi, ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau kontak mata. Nah, kemudian apa sih hambatan komunikasi yang efektif itu? Jadi hambatan yang dapat mendistorsi pesan dan menciptakan kesalahpahaman itu ada penyaringan, di mana manipulasi informasi oleh pengirim agar terlihat lebih disukai oleh penerima, atau ini tuh umum dalam komunikasi ke atas. Kemudian ada juga seleksi persepsi. Jadi penerima hanya melihat dan mendengar pesan berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, atau latar belakang mereka. Lalu kelebihan beban informasi. Nah, kelebihan beban informasi ini tuh jumlah informasi melebihi kapasitas pemrosesan individu. Selanjutnya ada emosi, di mana bagian perasaan penerima saat menerima pesan itu akan mempengaruhi interpretasinya. Dan ada juga bahasa, di mana kata-kata yang sama dapat berarti hal yang berbeda bagi orang yang berbeda. Kemudian ada juga kecemasan komunikasi, di mana kecemasan komunikasi ini seperti ketegangan yang berlebihan tentang komunikasi lisan atau yang tertulis, misalnya takut berbicara di depan umum. Nah, itu beberapa materi tentang komunikasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.